berkas waktu saya di luar negeri, di Australia sama di Iran. Baru ketemu lagi nih, kita cek ada apa di dalamnya. Oh, pertama yang di Iran seri 2 nih, Juni tanggal 27 2008, Atlantik di Iran nih. Ini apa? Edikatnya. Ini DVD-nya kayak ini. Ini ada apa lagi ya? Oh, banyak banget. Ini nggak tahu nih pas di bandara nih harus diisi, cuma saya nggak ada isi. Banyak juga. Ini Garuda nih. Pertama berangkat ke Australia, Jakarta nih. 5 November. Ini biasa nih. Saya waktu itu gak ngerti, gak bisa bahasa Inggris. Nanyain aja nih ke pramugari. Dikasih banyak sampai pulang pergi biar diisi, cuman ngejiplak nih, jadi saya ngambil banyak. Ini contohnya ini nih. Nih tujuan kita misalnya mau ke Australia di mana, ini posisi kita apa di sini nih. Kita tahu tulisannya benar apa enggak, yang egg reader waktu itu bisa bahasa Inggris lah. Tulisan juga kayak ceker domba. Di stoknya banyak banget tuh, sampai bawa saya waktu itu takut ditanya lagi, saya bawa banyak aja nih. Banyak. Oke, apa lagi? Ini, oh ini nih. Saya waktu itu sakit pertama ke sana karena beda cuaca, beda makanan, dan akhirnya saya masuk rumah sakit. Waktu itu ada Dokter Bernard David John Smith. Makanan waktu itu tuh biasa ikan asin, sambal, sumuro, libereno, enak-enak teh. Oke, ini apa nih? Ini dari Jakarta ke Denpasar dulu transit. Nah ini harus diisi juga nih waktu itu tuh. Terus gitu kartu kedatangan. Tulisannya keren nih. Tulisannya mantap kan? Nih. Tulisannya keren nih. Apalagi ini sama nih. Harus diisi juga. Tulisannya sama-sama keren nih. Keren pokoknya tulisannya. Tapi jangan dilihat tulisannya, pengalamannya dong. Yang penting nggak bisa bahasa tapi bisa terbang ke sana juga. Bisa terbang ke sana. Ini di mana ya? Sama nih. Tiket Garuda. Ini Katai. Oh ini tiket Katai nih. Iwan Hermawan. Katai 29 Juni. Ini saya mau balapan kemana ya? Oh, ini Katai ke Melbourne ke India, Hong Kong, Katai langsung Iran nih waktu itu. Iya nih, hampir 24 jam saya di transit terus menuju ke Iran tuh, hampir 24 jam transit terus ganti pesawat. Sampai ada cerita nih pas naik Katai mah, saya dari Australia naik Katai ke Hong Kong, ke India, pas transit ke Dubai mau ganti pesawat mau ke Iran, tas balap saya ketinggalan sama Mr. Bruce. Akhirnya saya belum datang, Sabtu itu belum datang tas balap itu, waktu itu tuh tas balap belum datang, siang baru datang, langsung ke TV saya gitu tatian. Ini pesawat nih, sama nih tiket pesawat Jakarta Melbourne nih. Jakarta Melbourne juga. Jakarta Melbourne nih. Cuman pengalaman. Nah ini kalau lihat buku ini saya paling semangat ini
Ayo, pembalap siapa sekarang yang per bulannya $1.500 uang makannya doang? Nih saya nih buktinya nih. Nih buktinya nih 1.500. Ini uang makan doang ini. Ini uang makan doang. Dan ini saya paling sebulan habis cuman 200 karena saya masak sendiri. Sisanya saya masukin tas, masukin map ini. Saya masukin map, cuman habis 200, sisanya 1.300 saya kumpulin di ini. Karena saya masak, beli susu segala, kena mandiri. Uang tuh saya beli tanah, punya tanah sendiri. Hasil balapan saya punya tanah sendiri ini. Oke, hasil balapan saya punya tanah sendiri ini. Gara-gara uang makan saya sisihin sisa 1.300 itu. Ini kalau dihitung lumayan lah gede. Ini selama 1, 2, 3, 4, 5, 6, belum ada yang gak kecatat. Hampir setahun pokoknya saya, setahun kurang sebulan. Nih sama nih buang-buang bonus gitu waktu itu tuh. Saya pernah ngalamin juga nih banyak uang gara-gara balap. Tapi kemandirian ini kita harus simpan uang biar balapan itu ada hasilnya, jangan boros. Alhamdulillah saya ada nyangkut di tanah ya habis balapan bekas. Ini waktu itu nyervis motor KTM saya. Kalau yang lain mah saya sendiri ganti oli, ganti filter, buka boring, belajar harus sendiri di sana. Tapi ini ada mesin itu waktu di servis di BTX motor nih, Jalan Burwood Highway Victoria. Yang bayar Om Bino nih, almarhum traktor ya. Nah ini gimana ya, ke pesawat Jago Garuda Indonesia. Oh ini nih, saya waktu itu mau nonton balapan Supercross di Jogja. Mau nonton kakak saya sama nganter Louis Wood waktu itu. Saya boleh pulang dulu tapi ke Jogja, saya ke rumah cuma bentar, balik lagi ke Melbourne nih. Waktu itu Melbourne, Sydney Australia, ke Denpasar Bali Indonesia nih, langsung ke Yogyakarta. Saya cuma buat nonton doang, sama waktu itu disuruh belajar buka ban ke Pak Ambon, buka ban depan belakang. Jadi pas pulang itu disuruh buka ban, karena kenapa? Di sana itu mahal ganti ban itu. Jadi saya suruh pulang sama Mr. Bruce, suruh belajar ganti ban sendiri. Makanya saya ke kru saya, Agus sama Irwan, ke anak didik saya harus bisa bongkar ban sendiri. Cepat tahu andai bisa ke Australia kayak saya, bisa ada rezeki dan kesempatan ya. Karena mahal sana itu. Ini kontrak katanya. Ini kontrak MNR Racing Team, Iwan Hermawan. Waktu itu alamatnya masih di Setiabudi Atrium Building, Rasuna Said, Jakarta nih. Kontrak waktu itu. MNR Racing. Nih. Waktu itu kontrak sama MNR. Sempat saya tolak soalnya waktu ke Australia. Saya gak mau ke Australia, kata saya. 3 kali setolak. 1 kali Om Ino bilang, "Kan berangkat, gak mau Om, saya gak bisa bahasa Inggris." 2 kali saya tolak juga. Ketiga kali ya, nyempetin aja biarin. Akhirnya terbang ke sana. 1 bulan sakit, yang tadi masuk rumah sakit itu tuh. Kena makanannya, cuaca. Oh ini nih, Bus Asia Hoki. Oh ini nih, Iran. Saya balapan Iran. Oke, ini apa nih? Oh ini waktu nonton itu F1, nonton F1. Ini sirkuit F1 Balabola MX Track. Ini nama sirkuit nih, saya latihan di sini. Oke. Nih, ini pagi-pagi pas turun dari kasur, ada tulisan ini nih. Saya bacain dulu ya. Happy 19 tahun. May you have a long, happy and successful life, and all you kid have skin like honey from Bruce. Not Jen, is kid well, great, be greedy. Saya di sana disayang Bruce ya.
panggilan saya JJ, BB, best boy katanya. Saya nggak bisa bahasa Inggris. Dia ketawa, saya ikut ketawa. Nggak tahu lah dia ngomong saya kalau enggak, tapi ke welcome itu malah mereka itu bikin ngerasa dihargai. Jadi saya banyak teman yang jemput latihan, cewek cowok kan pembalap cewek juga jemput, nyetir sendiri, balapan berdua sama teman kan, latihan juga jemput. Tapi nggak bisa bahasa Inggris, tapi bisa hidup lah. Kalau kita bisa nitipin diri dimanapun kalian hidup, kalau kita bisa nitipin diri ya insya Allah lah. Ini Melbourne to Sydney juga nih waktu itu. Melbourne Sydney, ini tiket juga. Oh ini nih, ini waktu itu niatnya gak akan dibuka uangnya, ada uangnya nih. Moto 2 saya ke-6, pertama juara di Australia. Pesertanya banyak banget pesertanya. Ini buat bukti aja sih, bukti kenang-kenangan. Orang lain bilang bisa nggak pernah juara atau apa ya, whatever lah, yang penting bukti. Ini saya moto 2 ke-6, totalnya waktu itu saya ke-4 overallnya. Saya pikir gak ini cuma lama di Indonesia jadi ya saya ambil aja. Sekarang isinya malah kartu nama, tiket busway, makanan pizza ini. Dulu mau uang ini, uang. Nah, ini tiket busway nih. Saya pernah sering kesasar ini. Ini tiket busway. Kereta. Kita cari apa lagi sini. Ini pertama dapat uang juara, cuma uangnya saya coceng. Oh ini nih, ini the best Formula E 13-16 Maret 2008 Albert Park. Mr. Bruce itu dia pintar biar saya nggak boring selama di Australia. Soalnya diajak ke building, ke kaca semua itu, dia tuh gedung tuh. Jadi dasarnya itu kaca tuh. Jadi kalau balapan bagus diajak refreshing. Nah ini nih, saya diajak nonton ke 2008 Formula di Melbourne, di tengah kota Melbourne tuh, edan tuh, kencengnya. Bukan nonton itu mah, ngedengerin suara doang, dari saking kencengnya nggak kelihatan. Kencengnya kelihatan. Nih tiketnya nih, ini tiketnya. Oke, pernah nonton F1 waktu itu. Saya waktu itu nonton sekaligus saya bisa masuk ke jadi marsalnya. Jadi saya muter gitu, edan Mr. Bruce kan dia senang jalan kaki tuh. Saya sampai pegel. Saya bisa jadi marsalnya juga, pelik marsal. Karena waktu Bruce emang banyak kenalannya di Melbourne. Jadi saya bisa bisa all akses. Di sini saya mau nonton MXGP aja susah. All akses, mesti bayar apalah, mesti jadi peserta. Di sana saya F1 bisa all akses, masuk ke pedal, foto sama McLaren waktu itu masih ada. Ini Jakarta, ya tiket album. Ini apa nih? Oh ini Fadira. Nih, waktu itu baru mau maju ya. Ini waktu itu Victoria. Waktu itu saya juga ada dikasih alamat sama Mr. Bruce. Saya suruh berangkat sendiri, bahasa Inggris gak bisa, cuma dikasih tiket tram. Nah ini harus ditunjukin ke supir busnya nih, busway-nya. Apa bukan supirnya, aduh. Ntar pulangnya saya jam 5 harus naik tram ini lagi. Ya cukup menyedihkan. Oke, ini sebagian kecil berkas-berkas saya yang masih ada. Sebetulnya masih banyak berkas-berkas, tapi pada kali kenapa waktu di sana saya latihan, dia balapan ya lumayan lah di sana juga.
pulang ke sini, saya mutusin kakak saya keluar dari KTM. Jalan waktu itu mau udah bisa udah oke. Desember akhir itu bisa udah oke, mau buat tuh apa namanya di jalan buat balapan di jalan satu musim. Cuman dengar kakak saya keluar di KTM, saya minta pulang dulu dan akhirnya saya juga pulang bikin tim sendiri sampai sekarang. Sempat 2011 saya ikut, 2012 saya ikut UAE Palu Seri Supercross. Sampai sekarang saya di kemandirian, pengalaman saya jadiin pelajaran, saya bikin tim sendiri, cari dana sendiri, dan alhamdulillah saya bisa sampai sekarang. Kuncinya no gengsi. Yang pernah gengsi, kalian punya motor apa, narik motor pakai apa, mau pakai mobil bak. Saya dulu pakai mobil bak, bukan saya tidak mampu dulu, cuman saya dulu cermin sama teman-teman saya di Australia. Karena enggak yang kalian lihat waktu dia show, waktu dia balapan dengan tim yang hebat, dengan mekanik yang banyak. Kalau dia latihan itu sendiri, dia latihan dari rumahnya sendiri, cuci motor sendiri. Beda kalau pas balapan waktu ada cek nakal, gede juga ya, dulu ada Netmos tuh, Netmos tim Suzuki. Saya latihan di Preston, saya latihan di Preston. Saya berdua sama Bruce tuh, pakai mobil turun, dia pakai truk servis car, dia sendiri yang nyetir, dia keluarin motor sendiri. Dia latihannya nggak neko-neko sih, turun motor, isi bensin, hidupin, angetin dia sambil ganti pakaian. Ada kemosik juga, itu ada monia. Itu Netmos lagi top tuh. Dan itu masuk ke sirkuit, pemanasan isi bensin, minum, makan pisang, relax sebentar, mungkin ada 10 menit. Habis itu latihannya 45 menit gak berhenti, 45 menit gak berhenti, balik lagi 40 menit lagi, gak banyak ngobrol sama teman-temannya, dia fokus untuk latihan di Fresno. Balik lagi taikin motor, say hello ke rekan-rekan yang ada di sekitarnya, dia pulang. Jadi latihannya emang benar-benar dia usul, dia sendiri gak bawa kru loh. Nah dari sana saya pelajari, saya kenapa di sini harus manja, harus gengsi, punya kru banyak gitu. Pakai mobil mewah, bisa pakai servis car. Bertahap aja dulu. Saya bikin tim 2009, tim sendiri. Keselang lah ikut Supercross, ikut Palu waktu itu. Cuman setengah tahun. Sampai sekarang saya bikin jadi alhamdulillah masih lancar, masih ada dikasih rezeki sama Tuhan. Sama Allah alhamdulillah punya kru yang pada handal juga di sana. Ya pengalaman selama di sana, kemandirian, saya keliling Asia, saya di Australia, saya jadiin di sini di Indonesia buat inti, terus ngelatih juga, cara ngelatih saya mungkin beda sih, cuma ada perbedaan cara ngelatih saya sama yang lain. Mungkin pada dasarnya sih sama, cuman ada yang beda. Saya lebih menonjolkan ke cara ngelatih saya itu, karena saya waktu kesana tanya, kamu kesini mau apa? Balapan mau menang, latihan mau menunjukkan skill, apa mau apa? Saya jawab waktu itu, saya mau berlatih benar-benar. Saya di sini bukan mencari menang, cari pengalaman. Kenapa mencari menang? Pas saya bilang mencari menang, saya dimarahi waktu itu. Ini bukan tempat kamu, di sini tempat belajar dulu, katanya di sini ada yang lebih kenceng dari kamu. Nah makanya di sini ketika ada anak didik yang sok-sokan kenceng di sini, saya selalu marah gitu. Walaupun skill saya sekarang balapan saya jelek, ini satu saya jelek karena bukan berarti bukan saya menghindar dari ini. Saya jelek karena otak saya pikiran saya udah ada satu pikiran buat ngegas. Kalau dulu sih sematinya saya ngegas buat balap gitu. Kalau sekarang saya balapan sambil bisnis, usaha juga, properti, owner tim, manajer tim, pelatih ya, balapan iya, bisa berhenti, dan yang lainnya. Jadi kalau atur pedok iya, atur anak-anak kru, karena saya nggak pernah bawa mekanik, anak-anak kru aja, karena saya punya prinsip anak SE itu ya asal perawatan bagus insya Allah. Mesin itu aja, yang penting suspensi yang oke. Gitu. Oke, itu pengalaman saya selama di sana. Ingat saya waktu itu, dan kenapa saya bikin
bikin tim di sini. Banyak dulu waktu balap pulang dari Australia banyak yang bilang, wah pulang dari Australia juga malah gak bagus nih ini itulah. Itu cuma saya tahu, saya lebih milih. Sebenarnya saya belum pulang waktu itu, masih mau balapan punya jalan, cuma bisa terus baca mesin. Cuma kata saya keluar, saya ikut keluar. Saya pingin mandiri, saya bikin tim sendiri karena di Indonesia kalau saya terlalu fokus terlalu lagi dengan sekarang yang kontrak gede-gedean ya terus nggak ada juga. Sekarang 50 juta, 150 juta aja mungkin udah bersyukur ada yang kontrak. Waktu itu uang makannya aja 1.500, kali berapa sekarang? Kali saya mau setahun lagi kan lumayan. Saya bisa beli tanah sendiri, ngintip papa saya hasil balapan dari payah saya. Selain punya pengalaman, saya punya bangga juga punya tanah. Oke. Tip terakhir jadi pembalap jangan sombong, sederhana, ya gak neko-neko lah. Terus yang penting itu niat dulu, niat nanti segera tembak dari gelap, benar-benar dari bawah setting serius balapan harus kejar. Karena kalau kalian masih umurnya di bawah 25, bisa 17, ingat apa di Indonesia itu top-topnya maksimal kita berfokus itu menurut saya ini cuma sampai 25 tahun. 25 tahun ke sini udah banyak godaannya, mau cewek kayak mau usaha ke bisnis lah, udah gak kondusif. Jadi selama kalian punya kesempatan jangan sia-siain. Sampai umur 25 cetak prestasi, bikin nama baik ke diri sendiri, oke. Buat ya otomatis keluarga juga ikut bangga. Jadi itu sih pokoknya buat kalian yang di motocross, apalagi yang udah terjun ke motocross, jangan sia-siain kesempatan itu, terus gali karena kesempatan pasti ada. Jadi jangan sia-siain kesempatan kalian mau latihan kayak harus profesional, harus semangat. Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beresan di foto.